Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Gak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Sebelum itu perkenalkan nama saya Kadi Pratama. Nah, di sini kami ingin menampilkan video tentang keselamatan kerja di ruang laboratorium. Di setiap tempat, kecelakaan mungkin saja dapat terjadi, tak terkecuali di laboratorium, tempat penelitian biasa dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan prinsip keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja KIA adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi efisiensi dan produktivitas kerja. Jenis-jenis bahaya di dalam laboratorium. Yang pertama ada kebakaran. Kebakaran itu bisa menjadi penyebab dari bahan kimia berbahaya yang berpotensi terbakar, seperti pelarut organik. Yang kedua itu ada ledakan. Ledakan itu bisa menjadi penyebab dari reaksi bahan kimia eksplosif dari bahan reaktif seperti oksidator. Yang ketiga ada keracunan bahan kimia berbahaya seperti arsen, timbal, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu ada iritasi. Iritasi itu bisa berupa peradangan pada kulit atau saluran pernafasan dan juga pada mata sebagai kontak langsung dengan bahan-bahan korosif. Nah, yang kedua itu ada luka pada kulit akibat dari sayatan, benda tajam, ataupun dari logam dan kayu. Yang terakhir adalah sengatan listrik. Aturan-aturan yang berlangsung di laboratorium. Untuk menghindari kecelakaan, para pengguna laboratorium dapat mematuhi aturan-aturan yang berlangsung. Aturan-aturan umum di laboratorium. Yang pertama, siswa tidak diperbolehkan masuk tanpa izin guru. Yang kedua, hendaknya memakai jas praktikum apabila mengadakan kegiatan di laboratorium. Yang ketiga, bacalah dan ikuti petunjuk untuk melakukan eksperimen. Apabila bingung bisa ditanyakan kepada guru Anda. Yang keempat, pada saat melakukan kegiatan praktikum berlangsung tidak diperbolehkan makan dan minum. Yang kelima, dilarang menyalakan api. Yang keenam, menggunakan alat-alat petunjuk dan izin dari guru. Yang ketujuh, selesai kegiatan, kembalikan alat-alat ke tempat semua dalam keadaan bersih dan rapi. Yang ketujuh, cuci tangan setelah melakukan kegiatan berlangsung. Yang kesembilan, bersihkan. Yang kesembilan, bersihkan meja dan ruangan laboratorium setelah selesai digunakan. Yang terakhir adalah yang ke-10, kontrol lagi semua peralatan dan pastikan semua dalam keadaan aman dan bersih. B. Aturan keselamatan terhadap listrik. Bahaya listrik dapat disebabkan oleh tegangan listrik dari PLN ataupun alat yang menghasilkan tegangan listrik, contohnya generator. Cara menghindari kecelakaan terhadap penggunaan listrik diantaranya sebagai berikut. 1. Pastikan tangan dan meja dalam keadaan kering sehingga tidak menyebabkan tegangan listrik. 2. Pastikan keadaan listrik dan sumber listrik telah terputus saat melakukan penyetelan dan pengubahan rangkaian listrik. 3. Jangan menggunakan steker yang bertumpuk-tumpuk di stop kontak sehingga dapat menimbulkan panas dan memacu adanya kebakaran. 3. Usaha pencegahan kecelakaan di laboratorium. Usaha atau tindakan pencegahan kecelakaan di laboratorium yang paling baik adalah bersikap dan bertindak hati-hati. Usaha atau tindakan pencegahan kecelakaan, kemungkinan timbulnya kecelakaan antara lain sebagai berikut. A. Penyediaan berbagai alat atau bahan yang ditempatkan di
yang mudah dicapai. Alat dan bahan itu misalnya sebagai berikut. 1. Ember berisi pasir untuk menanggulangi kebakaran kecil agar tidak terjadi kebakaran yang besar. 2. Alat pemadam kebakaran dan selimut yang terbuat dari bahan tahan api. 3. Kotak P3K untuk memberikan pertolongan pertama. B. Tidak mengunci pintu pada waktu laboratorium sedang dipakai dan mengunci pintu pada waktu laboratorium tidak dipakai. C. Pada waktu di laboratorium tidak ada guru atau laboran, siswa tidak diperkenankan masuk. D. Penyimpanan bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang khusus dan berdekatan dengan nyala api atau tempat yang ada percikan api listrik, misalnya pada alat yang memakai relay atau motor listrik. E. Penyimpanan bahan-bahan yang tergolong racun atau berbahaya, misalnya air raksa dan bahan kimia lainnya di tempat terkunci dan aman. F. Pengadaan latihan-latihan cara mengatasi kebakaran secara periodik. G. Menggunakan tegangan listrik yang rendah dalam melakukan percobaan listrik yang misalnya 12 volt atau 15 volt. H. Mengadakan saklar pusat untuk listrik sehingga jika diperlukan semua aliran listrik di dalam laboratorium akan diputuskan. I. Penggantian kawat sekring pengamanan harus dilakukan dengan sekring yang setara. J. Pengadaan jaringan listrik tambahan tidak diperkenankan kecuali yang dilakukan oleh instalator listrik dengan izin dari PLN. Simbol keselamatan kerja. Simbol-simbol berikut harus diperhatikan dan dipahami supaya Anda mengetahui bahaya yang ada pada suatu benda atau zat kimia. Nah, pertama ada simbol bahaya hewan. Simbol ini berarti bahwa hewan itu beracun karena telah disuntik bermacam-macam zat hasil eksperimen. Kedua, ada gambar bahaya benda tajam. Benda ini jika tidak digunakan dengan benar akan melukai tangan. Ketiga, ada simbol permukaan panas, yang berarti tangan Anda akan kepanasan jika menyentuhnya. Keempat, ada gambar barang mudah pecah, berarti barang tersebut mudah pecah. Kelima, ada gambar bahaya bahan kimia, berarti bahan kimia itu bisa membuat kita gatal atau iritasi. Keenam, ada bahaya listrik, berarti bahaya yang berasal dari benda yang mengeluarkan listrik. Ketujuh, ada bahaya mata dan wajah, berarti ada benda yang dapat melukai mata dan wajah Anda. Kedelapan, ada gambar mudah terbakar, berarti benda tersebut mudah terbakar. Kesembilan, ada gambar biologis, berasal dari bahan biologi, yang berarti benda tersebut dapat menyebabkan penyakit mematikan. Kesepuluh, ada sinar laser, yang bahaya berasal dari sinar laser. Ke-11, ada radioaktif, yang berasal dari benda radioaktif. Benda ini dapat menyebabkan radiasi jika terpapar terlalu lama. Ke-12, ada bahaya mudah meledak, yang berasal dari benda mudah meledak. Simbol keselamatan kerja. Simbol-simbol berikut harus diperhatikan dan dipahami supaya Anda mengetahui bahaya yang ada pada suatu benda atau zat kimia. Nah, pertama ada simbol bahaya hewan. Simbol ini berarti bahwa hewan itu beracun karena telah disuntik bermacam-macam zat hasil eksperimen. Kedua, ada gambar bahaya benda tajam. Benda ini jika tidak digunakan dengan benar akan melukai tangan. Ketiga, ada simbol permukaan panas, yang berarti tangan Anda akan kepanasan jika menyentuhnya. Keempat, ada gambar mudah pecah, berarti barang tersebut mudah pecah. Kelima, ada gambar bahaya bahan kimia, berarti bahan kimia itu bisa membuat kita gatal atau iritasi. Keenam, ada bahaya listrik, berarti bahaya yang berasal dari benda yang mengeluarkan listrik. Ketujuh, ada bahaya mata dan wajah,
berarti ada benda yang dapat melukai mata dan wajah. Kedelapan, ada gambar mudah terbakar, berarti benda tersebut mudah terbakar. Kesembilan, ada gambar biologis, berasal dari bahan biologi, yang berarti benda tersebut dapat menyebabkan penyakit mematikan. Kesepuluh, ada sinar laser, yang berasal dari sinar laser. Kesebelas, ada radioaktif, yang berasal dari benda radioaktif. Benda ini dapat menyebabkan radiasi jika terpapar terlalu lama. Kedua-belas, ada bahaya mudah meledak, yang berasal dari benda mudah meledak.